السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يثني نعمه وإنهاج مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ikhwati dan akhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan iman yang Allah berikan kepada kita adalah sepasang karunia. Apabila salah satu di antaranya lepas, maka tidak ada lagi karunia apa-apa buat diri kita. Allah memberikan kepada kita hidup, menentukan kepada kita takdir, suratan bagi kita, kemudian menganugerahkan kepada kita petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi jiwa kita dengan iman, yang merupakan fitrah yang Allah berikan kepada setiap yang dilahirkan di muka bumi ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah tauhid, fitrah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia menjadikan hidup ini berjalan selaras dengan tuntutan imannya, maka dia akan beroleh bahagia apapun kondisi yang meliputi diri. Ketika Allah menganugerahkan kekayaan kepadanya, kekayaan akan menjadi jalan untuk merentas bahagia. Betapa indahnya hidup ketika sebagian di antara yang kita miliki menjadi jalan bagi kebahagiaan orang lain. Itu kekuatan sedekah, kekuatan memberi kepada orang lain. Allahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada seseorang sebatas mana dia memberikan pertolongannya kepada sesamanya. Betapa indahnya ketika seorang memiliki kekayaan dan kekayaan itu membantu dirinya untuk berdiri lebih kokoh. Di dalam agama ini dia bisa menyempurnakan rukun Islamnya dengan berhaji, dengan berzakat, ya. Dia bisa melaksanakan hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak berpunya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi kepada para sahabat yang merasa iri kepada mereka yang memiliki kekayaan. Apa yang mereka bisa lakukan bisa dilakukan oleh si kaya, tapi banyak yang bisa dilakukan oleh orang kaya tersebut yang tidak dapat
dilakukan oleh si miskin. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan orang kaya yang paling taat kepada Allah, dia bisa memiliki kesabaran orang miskin dan bisa memiliki kesyukuran orang kaya. Karena kekayaan itu kan nggak ada batas. Selalu saja orang merasa kurang. Ketika seseorang itu bisa menjadikan segala yang dimilikinya sebagai bahan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, merasa puas dengan apa yang dia dapat, sekaya apapun dia akan memiliki ketabahan seorang miskin. Apabila berkurang sebagian di antara kekayaannya, dia tidak akan merasa susah. Dan dia juga memiliki rasa syukur sebagai orang kaya. Sabda Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kata Nabi, itulah keutamaan. Keutamaan kekayaan yang diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah menakdirkan seseorang menjadi orang miskin, maka dia bisa beribadah kepada Allah dengan kemiskinannya. Berapa banyak orang yang bisa mendekatkan diri Allah justru dengan kelaparan. Orang yang tidur dalam keadaan lapar, membalut lisannya dengan zikir kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang tidur kekenyangan, sementara hak-hak orang miskin masih bergelayutan di pundaknya. La yu'minu ahadukum yanamu wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Seorang di antara kalian yang dikatakan sempurna imannya kalau dia bisa tidur nyenyak, sementara saudaranya, tetangganya masih tidur dalam keadaan kelaparan. Beribadah dengan kemiskinan, beribadah dengan segala kekurangan. Maka ketika Nabi ditanyakan, apakah sedekah pemberian yang lebih mulia? Beliau mengatakan zuhdul mukim. Sedekah yang paling mulia itu sedekah yang diberikan dengan susah payah oleh orang miskin. Orang miskin tapi bisa sedekah. Penghasilannya sehari cuma 10.000, melihat tetangganya berhari-hari nggak dapat penghasilan, masih bisa dia nyisihkan 1.000, 2.000 perak. Ini jauh lebih berharga dengan 1 juta yang disumbangkan orang yang penghasilan seharinya 5 juta. Kenapa? Karena orang miskin ini masih mau memikirkan orang yang lebih kurang daripada dirinya. Ya. Itu yang disebut dengan al-ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu bahasa Al-Qur'an begitu. Orang yang masih juga rela memikirkan orang lain, padahal sebenarnya dia yang paling berhak untuk diperhatikan. Ya. Masih lebih berhak untuk diperhatikan. Tetangga penghasilannya lebih gede, dia lebih kecil. Tetapi tetangga punya kebutuhan mendesak. Mau beli sesuatu yang sangat dibutuhkan dia, harganya 125.000, duitnya cuma 115.000. Si miskin ini saya ada uang 10.000, tak tambah ini. Dengan kekurangannya dia masih bisa bahkan memberi kepada orang yang lebih mampu. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melongok ke surga, ternyata isi surga itu kebanyakan adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini membawahi banyaknya tafsir penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan banyaknya orang fakir? Ya, kalau Ibnu Qayyim menjelaskan, karena untuk menjadi orang fakir yang baik jauh lebih mudah daripada menjadi orang kaya yang baik. Karena kekayaan itu kesempatan untuk berbuat nggak baik. Ya, orang katanya yang namanya dosa, yang namanya maksiat, yang namanya kriminal itu kadang-kadang dilakukan bukan karena apa? Bukan karena orang itu mau, senang, menyukai, tapi karena ada
kesempatan. Dulu ketika belum kaya, mana mau dia berpikir ya untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, mikir makan aja susah, ya. Tapi begitu ada duit, dia mulai berpikir, ya. Kesempatan untuk berbuat nista. Orang fakir yang baik, orang fakir kok kelihatan baik saja. Emang kalau udah fakir nggak baik, itu nemen. Nanti kemana dia mau berutang? Kalau tetangganya benci sama dia semua, mau ngutang susah. Mau nggak mau kalau orang miskin itu terpaksa banyak-banyak senyum sama orang banyak. Ya. Jadi berbuat baik dalam keadaan miskin itu jauh lebih mudah daripada berbuat baik dalam keadaan kaya. Makanya dalam konteks perdebatan yang panjang, ketika Ibnul Qayyim akhirnya mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar itu memiliki derajat yang sama sesuai dengan kesabaran dan kesyukurannya. Tapi apabila mereka berada dalam posisi yang sama, maka si kaya lebih mulia dari si miskin. Saya katakan ya, posisinya sama nih. Kalau ada alat ukurnya misalnya, ini imannya ukurannya 125, ini 125, maka si kaya ini lebih baik. Karena bersyukur dengan kekayaan jauh lebih susah daripada bersabar dengan kemiskinan. Karena kesabaran ada yang disebut dengan daruratus sabri, sabar, kepaksa. Tapi yang namanya bersyukur nggak ada, syukur kepaksa nggak ada. Ya. Bersyukur perlu niat, perlu ancang-ancang. Ya. Tapi kalau yang namanya bersabar itu kadang-kadang nggak perlu ancang-ancang. Ya. Kalau kita itu malas kerja, nanti juga kita sabar sendiri. Ya. Jadi orang yang paling sabar, jarang makan. Ya, karena miskin, kurang segala-galanya, nggak mampu berbuat apa-apa, maka nggak ada daya kecuali bersabar. Kita kembali kepada persoalan, intinya apabila hidup sejalan dengan tuntutan iman, apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam diri kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fid dunya hammahu." Barang siapa yang kehidupannya ini hanya untuk mengejar dunia saja, farraqallahu alaihi amrahu, justru urusannya enggak pernah beres. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, yang ada di matanya itu cuma miskin. Betapa takutnya dia jadi orang miskin. Ya, berkurang kekayaannya sedikit saja, dia sudah nggak karu-karuan blingsatannya. Ya. Pikirannya yang ada di dalam hatinya hanya mengejar dunia saja. Orang yang semacam ini urusannya nggak akan pernah beres. Dia akan merasa susah bukan karena dia kurang, tapi gara-gara orang lebih dari dia. Coba, ini kan orang yang susah banget ini. Ya. Sudah kaya, punya rumah, punya segala-galanya, duit banyak. Tapi begitu melihat orang miskin tiba-tiba kaya, dia merasa menjadi orang termiskin di dunia. Ya. Ada tuh orang yang kayak goblok kayak dia aja bisa kaya, lebih kaya dari saya. Hah? Menimbulkan kesusahan dalam hatinya. Farraqallahu alaihi amrahu. Dia tidak akan pernah beres mengurus segala urusan. Kalau boleh dikatakan, dia akan mengejar segala sesuatu dengan tergopoh-gopoh. Segala sesuatu dilakukan dengan kemurungsung. Apa-apa mau cepat dapat. Itulah hidup orang yang mengejar dunia. Kemiskinan selalu membayang di dalam dirinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sementara dunia yang dia dapat pasti hanya yang sudah disuratkan buat dia juga. Kalau total kekayaan nanti di dunia dia levelnya sampai di sini, ya udah, dia nggak akan melebihi batas itu. Kalau dia ditakdirkan akhir hidupnya jadi orang miskin, siap-siap saja menerima keadaan. Biarpun dia mengejar dunia sehebat apapun dia mengejar, takdir miskin itu datang pasti datang juga. Semua sudah digariskan. Wa man kana fil akhirati niyyatahu, barang siapa yang niat hidupnya itu mengejar akhirat. Saya hidup untuk kebahagiaan akhirat. Dunia yang saya cari untuk sebaik-baiknya kebahagiaan akhirat. Maka jama'allahu lahu amrahu. Urusannya akan Allah buat beres terus. Mana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kemana usaha? Alhamdulillah berjalan. Meskipun jalannya mundur. Yang penting kan jalan ya. Biarpun mundur kan tetap jalan ya.
Selalu saja urusannya dia anggap beres. Semakin dia miskin, semakin dia melihat ke belakang. Masih banyak orang yang, di belakang saya masih antri orang yang jauh lebih miskin dari saya. Jadi dia nggak pernah merasa urusannya nggak beres. Selalu beres-beres saja. Waja'ala ghinahu fi qalbihi, kekayaan itu sudah ada di dalam hatinya. Ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, yang lebih-lebih lagi dunia yang dia dapat itu sudah menjadi dunia yang pasrah. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Betapa senangnya kita kalau kita dapat dunia yang udah pasrah gitu ya. Pasrah sama kita. Kalau dunia pasrah itu, dunia itu kita ajak kemana-mana mau gitu loh. Ya. Kita punya kendaraan, kita bawa ngaji kemana-mana mau gitu ya. Ini kalau dibawa ke pasar, jalan, dibawa ke pengajian mogok. Ini kendaraannya nggak nurut. Ya. Jangan-jangan cicilannya dari uang haram gitu. Ya. Ya kalau dunia itu betul-betul halal, mubah, penuh berkah. Dunia itu nurut sama kita. Kita buat sebisa kita untuk dijadikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, dia akan mau-mau saja. Tapi kalau dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang hatinya itu fakir, pengejar dunia, bukan pecinta akhirat, maka justru dunia itu yang akan menguasai dirinya. Dunia itu akan memenjarakan dirinya, memperbudak dirinya. Ya. Jadi usaha dia di pasar itu memenjarakan dia. Ketika dia sholat, ya, bukan sibuk menghitung subhanallahnya sudah berapa kali, malah hitung-hitungan di pasar yang masuk semua. Ya. Itu dunia yang sudah memenjarakan dirinya. Di mana dia bekerja memikirkan akhirat, dunia kok selalu saja datang. Tapi ketika dia mengerjakan dunia, nggak ada akhirat yang datang di sana. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itu sebagai pendasaran bagi kita. Maka sesungguhnya benar yang dikatakan oleh Nabi, innamal ghina ghinan nafsi, kekayaan sesungguhnya itu ada di dalam hati. Itulah yang kita minta selalu kepada Allah dalam doa kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang selalu diucapkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu diberikan petunjuk. Tidak ada yang lebih berharga dari petunjuk. Ketakwaan wal afaf, terpeliharanya diri kita dari kenistaan, wal ghina, dan kekayaan. Itulah yang dimaksud dengan ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Ketika orang sudah kaya secara jiwa, apabila Allah memberikan dia kesempatan kaya sungguhan, dia akan menjadi kaya dalam makna sesungguhnya. Ketika dia ditakdirkan menjadi orang miskin, dia menjadi orang yang miskin tapi kaya hatinya. Ikhwas kalian sedin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang harus didasarkan di dalam diri kita. Namun satu hal yang harus kita akui, ingin menjadi kaya itu adalah fitrah manusia. Ya. Biarpun dikatakan sebagian besar penduduk neraka itu miskin, ada yang punya cita-cita jadi orang miskin. Saya betul-betul bercita-cita, insya Allah bisa saya usahakan saya menjadi orang miskin. Ada? Tapi janji sebagian besar penduduk surga itu orang miskin. Ada yang cita-citanya jadi orang miskin. Biarpun dia orang zuhud, orang ahli ibadah, tidak ada orang yang dalam hatinya saya berniat itu semoga Allah memberikan saya anugerah jadi orang miskin. Tidak ada. Ya, ini pesan kayak yang tadi malam. Katanya disuruh merapat, ya mungkin yang di dalam merapat, yang di luar kalau masih bisa ke dalam dipersilakan. Ini pesan dari panitia ya. Ya, mungkin lebih baik biar lebih dekat, lebih akrab, dan semakin dekat orang yang mengaji itu dari orang yang memberikan pengajian, itu pahalanya lebih besar. Ya.
Kalau ini nggak apa-apa, berlomba-lomba nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan berlomba-lomba jadi orang miskin ya. Kalau berlomba-lomba ngaji di depan nggak apa-apa. Itu ada sunnahnya. Ya. Ini fitrah manusia ingin menjadi kaya. Dan kita tahu bahwa banyak ajaran syariat ini yang kalau kita perhatikan menyaratkan kaya di dalamnya. Saya sudah sering mengatakan bahwa Islam itu menjelaskan tentang anjuran bersedekah. Ya. Anjuran sedekah itu banyak. Hadis-hadis yang menjelaskan pahala orang yang bersedekah, pahala orang yang melihara anak yatim, ya. Pahala orang yang mengurusi tamu, pahala orang yang berbuat baik kepada tetangga, itu banyak sekali. Dan semuanya itu berkaitan dengan memberi sesuatu yang menjadi kekayaan atau kepunyaan kita, ya. Tapi tidak ada satupun hadis yang menceritakan tentang keutamaan orang yang menerima sedekah. Bagi orang yang menerima sedekah di pagi hari, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Nggak ada. Ya. Yang kebalikannya aja nanti akan kita bahas. Ya. Islam menganjurkan kepada kita banyak amalan. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa kamu. Harta, jiwa. Kalau Umar bin Khattab menyerahkan separuh harta, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya fi sabilillah. Nah kita nggak ada yang diserahkan karena nggak punya harta. Ini berarti kurang nilai jihad kita. Oh, yang penting kan ikhlas, betul. Tapi ketika seorang berjihad itu bisa menyerahkan harta dan nyawa, itu lebih baik daripada orang yang menyerahkan nyawa tanpa harta. Itu sebuah konsekuensi logis. Begitu juga, apalagi di zaman sekarang ini, untuk menggenapkan rukun Islam saja kita perlu jadi orang kaya. Ya, kalau nggak jadi orang kaya ya orang yang dapat rezeki tiba-tiba. Ya, nanti jumlahnya sedikit sekali. Untuk bisa berhaji sekarang ongkos haji berapa ya? 50 ya? 40 berapa? Hah? Ya, Pak. Hah? 35. Siapa yang bilang 35 tadi? Iya, Pak, 35, Pak. Kok murah sekali, Pak? Mau ikutan ya kalau 35? Ya. 35 40 gitu ya. Itu jumlah yang bukan sedikit itu ya. Itu kalau yang haji cuma bapaknya, kalau sama ibunya sudah berapa? Kalau sama anak-anaknya sudah berapa? Berarti kalau keluarga kita mau menggenapkan keislaman kita butuh menjadi orang kaya. Kalaupun ada orang berhaji tidak dengan biaya sendiri, itu kan satu keuntungan ya, yang belum tentu setiap orang bisa mendapatkannya. Dan secara umum, amalan-amalan dalam Islam itu membutuhkan kita menyaratkan adanya kekayaan di situ. Maka menjadi kaya adalah sebuah hal yang fitrah. Namun kekayaan itu sendiri adalah merupakan anugerah, lebih merupakan anugerah ketimbang hasil usaha. Itu yang harus kita catat baik-baik. Ya, bukan berapa banyak usaha kita, sebegitu kita menjadi kaya, tapi seberapa anugerah yang Allah berikan kepada kita, sebegitulah kekayaan datang kepada kita. Ada orang yang berjualan santai-santai saja, kalau dia ditanya cara jualan yang beres gimana dia nggak bisa jawab, tapi tahu-tahu dia kaya. Ada orang sudah berhasil, ditanya rumus keberhasilannya dia kebingungan sendiri. Tapi ada orang yang punya konsep, sejuta konsep ya, tentang cara dagang ini. Kuliahnya pun jurusannya S1 sampai S3, semuanya bidangnya bisnis. Tapi seumur hidup jadi orang miskin. Bisa mengayakan orang lain ya. Oh, banyak orang pedagang yang minta nasihat sama dia, tapi dia sendiri gak bisa jadi orang kaya. Namanya kekayaan itu memang lebih banyak merupakan anugerah timbang hasil usaha. Ya. Tetapi setiap kita menginginkannya, maka Nabi menyebutkan di dalam hadis misalnya arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal misalnya yang bisa menciptakan bahagia dalam diri seseorang. Al-mar'atu shalihah, yang pertama istri yang salihah. Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Al-jaru shalih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Hadis ini berderajat hasan dengan akumulasi dari sanad-sanad yang ada, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya.
Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan kalau kita pikirkan. Wanita yang salihah, ya. Ini wanita yang salihah ini sumber kebahagiaan. Kalau kita banyak duit, dia akan membantu kita untuk menggunakan duit itu lebih berguna bagi dunia dan akhirat kita. Itu wanita yang salihah. Kalau kita miskin, dia akan menjadi penasehat utama kita meniti kesabaran, menjalani hidup sebagai orang miskin. Itu wanita yang salihah. Tempat tinggal yang luas, ini kan juga merupakan isyarat kekayaan. Tempat tinggal yang luas. Oh, saya tempatnya tinggalnya luas, tapi nggak ada atapnya, nggak ada dinding, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Itu namanya lapangan, bukan rumah. Kalau tempat tinggal yang luas sudah tentu yang dimaksudkan adalah rumah. Semurah-murahnya rumah sekarang kalau saudaranya yang luas, apalagi kita tinggal di kota, harga tanah lebih mahal daripada harga bangunan. Kalau kita punya rumah luas, biarpun dibuat dari gabus, ya, tapi di tengah kota Solo sana, itu kita sudah orang nggak. Nah ya, iya, ya tanahnya lebih mahal daripada bangunannya. Makanya kalau di kota-kota besar itu tempat dibeli bukan dengan besarnya rumah, tapi dengan luas tanah. Berapa luasnya? Masalah bangunan, masa bodoh. Ikhlas kalian sedih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kekayaan. Demikian juga tetangga yang baik, dan yang terakhir kendaraan yang nyaman. Oh, kendaraan saya super jelek, super lama tapi super nyaman. Kayaknya di dunia itu cuma ada satu ya. Yang namanya kendaraan di mana-mana ya baik, semakin kendaraannya baik otomatis harganya semakin mahal. Zaman sekarang ya. Di zaman dulu juga kayak gitu ya. Kuda yang terbaik kuda benz ini ya, masalah Maryland dulu kuda benz harganya juga pasti lebih mahal daripada kuda biasa. Onta benz juga harganya lebih mahal daripada onta biasa. Itu yang disebut di dalam hadis dengan humurun na'am ya, binatang-binatang yang merah-merah ya. Ini isyarat di dalam hadis, dan saya kira banyak sekali isyarat. Ada pernah mengatakan misalnya nafa'ani malun qattu min mali Abi Bakar. Tidak ada harta yang aku katakan lebih berharga dan lebih penuh berkah buat diriku daripada hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena harta Abu Bakar As-Siddiq itu digunakan semata-mata untuk fi sabilillah. Ikhwas kalian sediin, salah satu di antara doa Nabi juga Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk dijauhkan dari kekafiran dan kefakiran. Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasanya kekayaan itu adalah merupakan sesuatu yang normal, dibutuhkan dan diharapkan oleh manusia. Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa kekayaan itu hendaknya dicari, diusahakan. Ketika dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, apabila telah dilaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini, ya, mencari keutamaan Allah. Fadlun, ya, fadlun itu merupakan kiasan dari rizki. Ya, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kita lihat di sini betapa hari Jumat merupakan hari ibadah. Di situ ada salat Jumat. Ketika datang waktu salat, kita disuruh meninggalkan perniagaan kita untuk salat menghadap Allah secara berjamaah yang disebut dengan salatul Jumu'ah. Tapi usai salat kita dianjurkan bukan berlambat-lambat di dalam masjid, berlambat-lambat dalam zikir, kita disuruh diperintahkan untuk segera mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya bahwa antara ibadah kepada Allah dengan mencari rezeki itu jangan dikonfrontasikan. Jangan dianggap yang satu itu akan mengganggu yang lain. Orang yang menganggap ibadah itu mengganggu mencari rezeki, itu hitungannya pasti time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Ini slogan yang udah lama ditinggalkan sampai oleh orang kapitalisme sekali. Orang kapitalis sudah lama meninggalkan slogan tersebut. Ini ada orang Islam yang masih berbunyi dalam pikirannya, waktu sedikit adalah uang,
Ini lebih bodoh dari orang kapitalis. Ya. Mereka sekarang ini sudah berpikir bagaimana yang namanya uang itu dicari dengan waktu sesedikit mungkin, seefektif mungkin. Maka ada istilah sekarang bekerja secara cerdas. Ya. Itu Islam sudah menganjurkan dari dulu. Ya. Jadi kita nggak perlu terganggu dengan ibadah. Ya, bahwa ibadah itu tidak boleh menjadi gangguan kita mencari rezeki. Karena yang dibutuhkan untuk mencari rezeki itu bukan waktu yang banyak, tapi fokus, ketentraman, ketenangan. Kalau orang sekarang pandai menganalisa pasar, pandai membaca peluang, itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang bagi orang Islam yang taat kepada Allah itu pasti akan terbuka pikirannya. Yang namanya kecermatan nggak datang kecuali dengan ketenangan dan ketentraman batin. Ketentraman batin itu dengan apa caranya? Ala dzikrillah. Nah, ini hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu tenang. Sikap kemerungsung, gerusa-gerusu itu akan hilang dari diri orang yang hatinya tentram dengan zikir kepada Allah. Sehingga dalam bekerja dia bisa fokus, bisa tenang. Waktu yang sedikit bisa menjadi bermanfaat. Kalau banyak cuma kerjanya ngelamun saja, ya, waktu kerja panjang tapi sibuk diisi main catur, ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, itu kebiasaan orang Indonesia ya. Jadi waktu itu tidak efektif. Ya. Kalau ada orang Jepang katanya kerja di Indonesia, jadi pegawai di sini atau bekerja di sebuah perusahaan, yang paling pertama disorot itu adalah satu dari orang Indonesia. Betapa malesnya orang Indonesia itu bekerja. Pantas kalau kebanyakan kita itu hanya jadi tukang minta-minta ya. Ya kan kita itu hidup 3 garis di bawah kemiskinan, ya. Ya kan sudah nggak ada kerjaan, ya. Tukang minta-minta, banyak utang lagi. Itu 3 garis di bawah kemiskinan. Dan persoalannya adalah kenapa itu datang, kenapa itu muncul, dan kenapa itu menyerbu kita? Karena kita adalah generasi yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Jadi yang diperlukan bukanlah waktu yang banyak, tapi manfaatkan waktu seefektif mungkin. Maka Al-Quran sudah memberikan gambaran kepada kita. Selesai salat, datang waktu salat, datang lagi. Kebalikannya juga begitu. Yang namanya kerja tidak boleh mengganggu ibadah. Ketika ibadah yang sudah fokuskan diri untuk ibadah. Ini sekarang dipakai sama orang-orang di luar Islam, meskipun caranya dengan cara yang mereka nggak tahu. Jadi sekarang pebisnis itu, apa kegiatan sampingan yang paling disenangi orang bisnis sekarang? Dunia. Pebisnis dunia. Itu yang paling disenangi kalau ada waktu kosong sejenak, apa yang mereka paling senangin sekarang ini? Agar bisa mengasah otak insting bisnisnya. Apa? Meditasi. Ya. Meditasi itu menjadi kegiatan paling disenangi sekarang oleh orang-orang zuhud. Kalangan bisnismen dunia itu sekarang menyenangi meditasi. Meskipun pakar meditasinya sekarang lagi mau dipenjara ya. Itu sekarang tempat paling rame itu tempat dia itu dikunjungi sama orang-orang muslim maupun non muslim. Ya. Itu orang muslim yang goblok gitu, yang enggak sadar bahwa Islam itu memiliki sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada meditasi. Zikir kepada Allah, salat yang khusyuk itu jauh lebih hebat daripada meditasi. Jadi kesempatan kita salat itu justru yang disebut di dalam hadis itu rahat, beristirahat. Sepenuhnya ketika kita salat, kita tinggalkan. Salah satu di antara syarat khusyuk dalam salat itu kan begitu, memisahkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Ketika salat yang dipikirkan hanyalah akhirat. Kalau orang dulu mungkin berpikir, kalau orang berpikir hanya akhirat saja, nanti dia malas kerja. Itu bodoh. Ya. Orang yang berpikir akhirat tapi malas kerja itu nggak ngerti akhirat. Orang akhirat itu kan harus rajin ibadah, rajin bersedekah, harus harus banyak berbuat baik kepada orang lain. Dan itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan mencari rezeki. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang salat, jangan pikirkan dunia. Dan selesai kita salat, segeralah kita mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat tersebut justru menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam Islam itu banyak ajaran yang kalau kita perhatikan,
sesungguhnya dia memberikan peluang lebih besar bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Sekali lagi, soal kaya miskin itu anugerah. Biarpun sekolah kursus-kursus motivasi ya di mana-mana didirikan, tetap saja kebanyakan orang yang ikut dan miskin-miskin juga. Karena yang namanya kekayaan itu bukan dengan teori ya. Tapi sekali lagi saya katakan, ajaran Islam itu banyak yang memberi peluang kepada kita untuk lebih banyak mendapatkan rezeki. Bukan sekedar kita merasa puas dengan rezeki yang ada, tapi juga mendapatkan lebih banyak rezeki dari yang selama ini kita dapatkan. Salah satu di antaranya yang pertama saya sebutkan di sini, salah satu di antara etika Islam yang itu dijadikan sekarang sebagai bagian daripada kaidah bisnis modern. Jangan suka meminta-minta. Jangan terbiasa meminta-minta. Ya, kalau dalam hadis dikatakan, Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa ba'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Allah mengharamkan bagi kalian membunuh anak-anak, durhaka kepada orang tua. Allah juga melarang kalian untuk banyak minta. Ya. Untuk banyak menyebar gosip, qila wa qala, untuk membuang-buang harta. Jadi 3 hal yang disebutkan terakhir itu, ya, banyak menyebar gosip, ya, buang-buang harta, sama banyak minta. Ini 3-tiganya ini gandengan, ya. 3-tiganya ini biasanya berjalan berseiring. Orang yang paling banyak malas kerja itu orang yang senang ngapain? Senang gosip ya, senang ngobrolin orang lain. Jadi hidupnya kalau di total seharian itu paling banyak itu tidur sama ngomongin orang lain. Ya, orang yang kayak gini bagaimana diharapkan bisa kaya, bisa punya duit banyak, punya rezeki banyak. Orang hidupnya kebanyakan dihabiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Lagonya lebih banyak daripada yang bermanfaat. Ya, orang yang suka bergunjing otomatis dia malas kerja. Orang yang malas kerja otomatis banyak minta sama orang lain. Dia lebih, ketika dia minta dapat, orang yang minta dapat itu akhirnya termotivasi. Oh, ternyata lebih enak minta daripada kerja ya. Kerja susah ke sana kemari ya. Ya, orang-orang di pinggir jalan itu ya. Orang yang jual-jual makanan aqua dapat laku 1, untungnya 100 perak. Iya. Pas yang minta-minta malah dapatnya 500, 100, lebih banyak yang ngasih daripada yang beli. Ngarepin orang beli aqua kita itu lebih sedikit kemungkinan daripada orang ngasih kita dengan menadahkan tangan. Ya. Karena tukang minta-minta penghasilan lebih banyak dari pedagang asongan, kasihan. Ya. Tapi justru itu akhirnya menimbulkan mental berminta-minta tadi itu. Makanya Islam mengharamkan kita banyak minta-minta. Kalau sudah banyak minta-minta, pasti ujung-ujungnya idha'atal mal, banyak menghambur-hamburkan harta. Kalau uang didapat dengan mudah, dengan minta saja, biasanya menghabiskannya pun gampang. Itu saling berkaitan. Dan 3 ini 3 jurus kemiskinan. Ya. 3 jurus kemiskinan. Ya, barang siapa yang bercita-cita jadi orang miskin tadi saya tanya, inilah jurusnya. Ya. Banyak-banyak ngegosip, sering-sering minta-minta. Kemudian banyak-banyak hamburkan harta. Insya Allah ya, dalam waktu dekat kita akan menjadi orang termiskin di dunia. Ikhwat kalian sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta ini, makanya di dalam hadis disebutkan isyarat. Jadi, orang yang bisa menjamin dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain, maka aku jamin dia dengan surganya. Hadis ini pernah diucapkan oleh seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Ada beberapa sahabat lain yang punya kisah bersama, tapi saya kisahkan satu saja. Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah begitu dia mendengar Nabi berkata demikian, akhirnya dia langsung menetapkan seumur hidup saya akan berusaha untuk tidak minta kepada orang lain. Sehingga kalau dia menaiki kendaraan, tiba-tiba pecutnya itu jatuh, pecut kudanya itu jatuh, dan jatuh di samping orang yang sedang berdiri. Dia gak akan mau minta orang itu tolong ambilkan. Ya. Jadi begitu Nabi mengatakan demikian, ini Muhammad bin, begitulah ketaatan sahabat, kepatuhan sahabat kepada sunnah Nabi itu kayak gitu. Ya.
Bukan malah ditawar-tawar, ditawar-tawar ya. Sahabat Nabi itu malah justru melakukan kadang berlebihan dari apa yang seharusnya dianjurkan. Itu saking semangatnya. Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin, nggak minta-minta, maka akan aku jamin dia masuk ke dalam surga. Untuk itu saja dia nggak mau. Dia memaksa diri turun, diambil ke situ. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Bagaimana sejarah hidupnya? Terbukti. Pertama, di masa konflik, fitnah terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dia termasuk orang yang mengambil sebuah pedang kayu sebagai simbolisasi dari pedang yang dia gunakan fi sabilillah. Dia naik ke atas gunung, dia lihat batu karang, dihantamkan pedangnya itu ke batu sehingga hancur berkeping-keping. Katanya sekarang bukan saatnya lagi menggunakan pedang ini. Karena kalau aku gunakan, aku akan membunuh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membunuh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia termasuk di antara para sahabat yang selamat dari konflik, enggak mau mihak sana sini, memilih pergi ke atas gunung ya, untuk menghindari terjadinya peperangan yang terjadi antara para pengikut Ali radhiyallahu taala anhu dan pengikut Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ikhwas kalian fikir. Di samping itu dia termasuk di antara para sahabat rombongan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Muhammad bin Maslamah, sahabat yang mungkin kalau sekarang ini bisa kita sebut sebagai konglomerat ya. Konglomeratnya para sahabat, salah satu di antaranya adalah Muhammad ibnu Maslamah, ibnu Zubair, Amr bin As, Muhammad ibnu Maslamah dan Amr bin Abdurrahman bin Auf. Ikhwas kalian kejin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bisa menjadi kaya padahal beliau tidak pernah minta, ya. Jadi konsep bisnis Korea menganjurkan demikian, ya. Jadi seorang yang mau berhasil itu jangan terlalu banyak minta, jangan terlalu banyak nanya, ya. Kalau orang jualan terlalu banyak nanya, nggak akan jadi. Mau jualan, tuh jualannya kayak gini, ini modalnya yang pas berapa ya kira-kira ya? Ya, anak tanah. Bapak kamu mau dagang kayak gini, berapa modalnya? 500. Tanya lagi, kamu bapak berapa? 2,5 juta. Boleh main, ya. Akhirnya bingung, berapa nih modalnya? Tak sih, takut nggak cukup, tak jualan-jualan. Ada orang ngasih modal sama dia nih, modal 2,5 juta. 2,5 juta ya. Mau jadi jualan apa nih ya? Mau jadi jualan itu atau jualan yang lain ya? Kalau jualan ini kira-kira gimana ya? Laku apa enggak ya? Kalau enggak laku nanti gimana ya? Nanti uangnya habis. Pikir ke sana kemari. Ditenteng sama orang, wah kamu jualan ini saya kasih tempat, kamu tinggal jualan saja, ya. Pas sudah mau jualan dipikirkan, jualan di sini banyak pesaingnya ya, kalau bisa laku ya. Seumur hidup akan seperti ini, ya. Terlalu banyak bertanya, terlalu banyak berpikir. Ya, makanya kata orang kalau mau berbisnis ini bukan saya tukang bisnis ya. Saya termasuk orang yang alhamdulillah dianugerahi nggak berbakat berbisnis. Tapi dalam seminggu itu selalu ada orang yang konsultasi bisnis sama saya. Itu langganan saya itu ada di Jakarta, ada di Bandung, ada konsultasi bisnis. Dikira saya tukang bisnis, padahal saya nggak bisa bisnis sama sekali. Ya, jadi salah satu di antara yang sangat dianjurkan dalam dunia bisnis itu seperti halnya orang itu melangkah, ya. Jadi orang berpikir melangkah mau ke sana, jadi jangan berpikir, banyak berpikir nanti nggak nyampe. Langkahkan saja kaki. Kalau nyasar balik lagi. Itulah orang yang memiliki kepercayaan diri ya di dalam berbisnis. Dan salah satu di antaranya ya kita tidak boleh banyak meminta kepada orang lain. Mana yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Ya. Saya mau jual kerupuk, mau beli di mana ya? Susah beli, belajar bikin sendiri. Akhirnya justru menguasai bisnis meskipun ini agak dilarang ya, dari hulu ke hilir ya. Dari mulai bikinnya dia, yang jualnya dia, nanti sebagian yang makan juga dia. Ini agak dilarang sebenarnya. Tapi persoalannya orang-orang yang menguasai bisnis dari hulu ke hilir itu umumnya orang-orang yang memang dia tidak mau bergantung pada orang lain. Orang jual sirup jeruk, ya. Gara-gara petaninya pada gagal panen jeruk, wah bisnisnya bangkrut. Bahaya kan? Akhirnya sekarang umumnya pabrik itu mereka bikin perkebunan. Kalau dia bikin pabrik sirup jeruk, dia akan bikin perkebunan jeruk. Bahkan rumah makan, salah satu rumah makan Padang terkenal itu yang kelasnya sudah nasional, itu dia bikin
kebun cabai sendiri, supaya cabainya berkualitas dijamin, ya, dan pasokannya bisa terus menerus. Ya, jadi dia bikin rumah makan Padang, tapi dia bikin pabrik cabai sendiri, pabrik, pokoknya banyak sesuatu yang masih bisa dia usahakan untuk diusahakan sendiri. Semakin orang berkurang bergantungannya kepada orang lain, maka peluang bisnis akan semakin. Tapi coba, kalau orang peluangnya coba bisa jual saja, ya, dia akan bergantung sama di mana dia harus mencari barang. Setelah itu bergantung kepada orang siapa yang mencarikan saya lahan yang bagus, siapa yang bisa menolong saya untuk menjalani birokrasi dagang tersebut secara baik, menghadapi kendala-kendalanya, ya nggak akan pernah berhasil. Tapi semakin orang itu banyak bergantung pada dirinya sendiri, maka semakin dia itu berhasil dalam usahanya, ya. Maka salah satu contoh, makanya saya katakan kenapa kalau saya katakan warung makan Padang, karena rata-rata warung makan Padang itu dimulai dari kecil. Jarang orang punya rumah makan Padang langsung besar. Itu biasanya dibuat dari rumah makan kecil-kecilan sampai punya banyak rumah makan yang bercabang-cabang di mana-mana. Sistemnya itu hampir sama, alurnya itu hampir sama. Dan rata-rata di antara mereka memulai dari tukang masak sendiri. Jadi nggak bergantung kepada orang lain, ya. Saya ngundang tukang masak, yuk kita bikin usaha. Lagi maju-majunya tukang masaknya meninggal. Besoknya rasa makanan langsung berubah 180 derajat. Ya, karena ganti tukang masak. Kalau orang pedagang rumah makan Padang tidak mau begitu, dia harus masak sendiri. Meskipun suatu saat dia akan ajarkan kepada orang lain, tapi kunci daripada bisnis itu ada di tangan dia. Ya, ini ketiga. Jadi jangan terlalu banyak minta kepada orang lain. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jangan banyak berhutang. Di dalam sebuah hadis disebutkan man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahullahu lahu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafaha Allah. Barang siapa yang berhutang tapi tujuannya hanya untuk dihabis-habisin gitu aja, ya memang hartanya akan habis gitu saja. Barang siapa yang berhutang tapi tujuannya ini akan saya kembalikan nanti, maka Allah akan membantu dia mengembalikan hutangnya. Jadi ini hadis yang kalau zaman sekarang itu dikenal dalam dunia hadis dengan istilah hutang sehat dan hutang nggak sehat. Ya. Jadi hutang itu ada yang sehat, ada hutang yang sehat, ada hutang nggak sehat. Karena orang berhutang itu kan banyak tujuannya. Ada orang berhutang pertama untuk memenuhi kebutuhan, memang dia makan kekurangan, terpaksa dia berhutang. Ada orang berhutang itu untuk menambah modal usaha. Dia udah punya usaha, perlu tambahan modal karena dibutuhkan dengan cepat. Si peluang ini jarang, saya butuh modal, dia berhutang. Ada lagi orang yang berhutang hanya untuk bersenang-senang. Ada loh orang hutang tapi untuk jalan-jalan gitu ya. Hutang tapi untuk bersenang-senang, ya. Dia bisa beli kendaraan harga 20 juta, ngutangnya 50 juta. Beli kendaraan harga 70 juta. Banyak kan kayak gitu? Orang sekarang punya duit 4 juta mau beli kendaraan bermotor, jarang yang milih beli kendaraan kontan. Dia pasti lari ke dealer dengan uang muka 4 juta. Kalau perlu 2 juta saja, 2 juta buat foya-foya. 2 juta buat uang muka, akhirnya dia kredit selama 4 tahun. Enak di depan, nggak enak di belakang kata orang, ya. Jadi ada 3 jenis orang berhutang. Tiga-tiganya ini mungkin hanya 2 yang pertama yang berpotensi menjadi orang yang berhutang secara sehat. Ya. Kita mau berhutang untuk kebutuhan kita. Itu diperbolehkan dalam Islam kok, emang itu berhutang. Muhammad bin Abdul Wahab itu meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang yang belum terbayarkan jumlahnya banyak sekali. Dibayarkan oleh Malik Saud pada waktu itu, Raja Saudi yang akhirnya membayarkan hutang beliau. Ibnu Jubair kasusnya lain ya. Ibarat orang sekarang dia punya hutang 100 miliar tapi hartanya 10 triliun. Ya, jadi dia wafat dengan meninggalkan hutang. Keluarganya panik karena hutangnya itu kalau kita kalkulasikan sekarang itu ratusan miliar. Hutangnya Ibnu Jubair itu saya kan dengan dinar itu kalau saya kalikan sekarang itu ratusan miliar jumlahnya. Keluarganya panik. Akhirnya dicarilah apa yang menjadi milik Abdullah bin Jubair. Dipilih, semuanya akhirnya
diuangkan dan kemudian dibayarkan ke hutangnya. Beliau punya banyak istri, 4 orang, dan punya banyak anak sekali. Ya, banyak anak ya. Itu yang terendah di antara mereka yang mendapat warisan itu minimal memegang uang sebanyak 100.000 dirhamnya. Ada beberapa riwayat, tapi salah satu riwayatnya saya sebutkan 100.000 dinar, maaf, 100.000 dinar. 100.000 dinar itu berapa? 1 dinar itu kalau 4 gram per 4 emas. 1 gramnya berapa sekarang? Emas murni 300. Kira-kira gitu ya? Kalau 4 gram berapa? 1.200.000. 4 gram seperempat berarti 1.300.000. 1.075.000. Kalau pagi aja sudah 1.200.000 kok. Kalau 3 dikali 2 1.075.000 ya. 3 kali 4 gram seperempat. 1 gramnya 300, 3 kali 4 itu 1.200. Seperempat daripada 300 125. Itu kan berarti 1.325.000. Itu berapa satu dinar? Kalikan 100.000. Berapa itu? Enggak tahu saya. Yang biasa dagang siapa ya? Nah, itulah ya, 1.325.000 itu dikalikan 100.000. Kalau dikalikan 1.000 saja kan miliaran, ya, dikalikan 100.000. Berarti berapa triliun? Wah, kita bisa bayangkan ya, luar biasa. Ya. Dia punya hutang, tapi hutangnya itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi berhutang tidak untuk kebutuhan boleh. Tapi prinsipnya begini, ya. Hendaknya seseorang itu berhutang di bawah kebutuhannya. Dia bisa menanggung misalnya dari kebutuhan 100.000 dia bisa nanggung 75.000. Maka hendaknya dia berhutang 15.000 saja. Sisa sedikit, ya, itu ditambahin sama ikat perut, ya. Nah, jatah makannya yang 3 kali jadi 2 kali sehari. Itu untuk mengurangi. Tapi kebanyakan kita yang menjadi musibah akhirnya muncullah istilah hutang yang tidak sehat. Biasanya kebutuhannya 100, utangnya 200. Ya. Untung saya ini yang 100 buat jaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa kan saya nggak perlu ngutang lagi. Ya, jadi orang sudah berhutang, sudah miskin, tapi gayanya kayak orang kaya. Ya. Kenapa saya katakan gayanya kayak orang kaya? Karena yang namanya uang cadangan itu kan milik orang kaya itu. Ya. Nah, kita udah bisa memenuhi kebutuhan, masih ada uang cadangan. Itu orang kaya ya. Masa orang miskin mau bergaya kayak orang kaya? Ada apa cadangannya? Berhutang dengan mengonsepkan cadangan. Ini kan sungguh sebuah cara yang sangat keliru apabila kita lihat dari konsep Islam. Berarti dia melakukan apa yang disebut dengan takalluf, memberat-beratkan diri. Hutangnya harusnya cuma 15.000. Nah, jadi 25.000 malah jadi 50.000. Belum sempat dia bisa membayar, dia sudah harus berhutang lagi. Maka kesulitan akan semakin bertambah. Dari satu. Begitu dia senang nikmatnya hutang, dia akan berhutang terus. Akhirnya dia hidup dari hutang itu saja. Lupa bekerja, sibuk ngutang sana, hutang sini. Istilah orang sekarang gali lubang, tutup lubang. Biasanya lubang yang kedua itu lebih besar dari lubang pertama. Ngutang 1 juta. Saya mau bayar hutang. Jarang itu dia ngutang lagi 1 juta. Lebihkan 100 lah. 100 kan bisa buat enak-enakan. Biasanya begitu. Ya. Jarang sekali pas-pasan. Ya. Tapi selalu malah dilebihkan dari jumlah hutangnya. Nah sekarang kedua, untuk penambahan modal. Ini juga bisa menjadi sehat, bisa menjadi tidak sehat. Banyak orang yang termotivasi berdagang itu hanya dengan angan-angan saja. Hanya dengan angan-angan saja, melihat bahwa dengan cara ini nanti usahanya akan bisa lebih besar lagi, berarti dia perlu menambah modal lagi. Ini adalah keliru. Ya. Ya. Ada alunan ini. Ya, itu yang kita tegaskan di sini. Ya, jadi untuk konsep yang kedua, orang yang berhutang menambah modal juga harus memikirkan betulkah menambah modal ini betul-betul sesuatu yang memang dibutuhkan untuk usahanya.
Nah, karena lebih banyak orang yang dibangun oleh angan-angannya. Misalnya, jika orang berjualan keliling dengan sepeda, ya, keliling dengan sepeda, dia akan berpikir kalau saya kelilingnya pakai sepeda motor, ini lebih enak lagi nih. Ya, dia nggak mikirkan bahwa dengan sepeda motor, berarti dia harus nambah beli bensin. Kira-kira pertambahan itu sesuai nggak dengan tambahan pengeluaran? Rupanya yang beli nggak tambah banyak, pengeluaran tambah banyak. Orang berjualan mengantarkan bahan makanan ke toko-toko beberapa kota. Pertamanya dia memakai kendaraan umum. Lama-lama dia berpikir, baru usaha berjalan beberapa kali itu udah mikir beli mobil. Biasanya orang Indonesia kan kayak gitu. Ini kalau pakai mobil sendiri enak ini. Oh enak. Enak di depannya, enak juga di belakang. Ngurus mobilnya. Udah mobilnya beli tanggung karena untuk usaha, ya mobil kayak gini udah cukup lah. Ya cukup, akhirnya sibuk masuk bengkel terus. Biaya untuk masuk bengkelnya itu begitu tinggi sehingga total keuntungannya tersedot ke situ semua. Malah nombok. Nah, orang yang semacam ini berarti tidak memiliki perhitungan sehingga hutangnya itu menjadi hutang yang tidak sehat. Kalau hutang jenis yang ketiga ini jelas tidak sehat, yaitu yang untuk bersenang-senang. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Iyyakum wad-duyuna fa innaha ghammun bil-laili wa huznun bin-nahar." Hati-hatilah kalian dari hutang, ya. Karena yang namanya hutang itu bikin tidur tidak enak di malam hari dan di siang hari bikin kita ketakutan. Malam hari cuma dipikirkan dari mana saya bisa bayar hutang saya. Kalau siang hari itu jalur jalan kita makin hari makin kurang saja. Lewat sana takut ketemu si fulan. Besok tambah hutang lagi, lewat sini juga bisa takut ketemu fulan. Dunia ini makin hari makin terasa sempit. Kok nggak pernah ngaji? Takut ketemu teman-temannya, dia banyak hutang ke sana kemari. Nanti judulnya mau ngaji malah ditagih hutang. Iya. Ya, jadi akhirnya orang yang terlalu banyak berhutang itu akhirnya menjadi orang yang banyak sedih di malam hari, banyak susah di siang hari. Ikhwah yang dimuliakan Allah, dan kita juga harus ingat hadis Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, ya. Jiwa seorang mukmin itu nanti akan digantung dengan hutangnya. Jadi konsepnya itu jelas. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi tadi, para ulama menjelaskan kalau seorang mati dalam keadaan menanggung hutang, sebenarnya dia sudah berusaha untuk membayarnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Tapi kalau memang dia selalu menunda-nunda, dan ini kebiasaan orang yang berhutang, ya. Hutang 1 juta dapat duit 1,5 juta, kan harusnya 1 juta bayarkan. Minimal berapa? Setengah bayarkan. Taruh dari yang dia makan, saya biasanya besok aja lah. Besok kan mau dapat lagi. Rupanya enggak dapat. Nah, jadi bayar hutang. Dapat lagi duit 1,5 juta. Tundalah besok lagi. Enggak dapat lagi, begitu seterusnya. Jadi setiap enggak ditagih dia punya duit, pas ditagih enggak punya duit. Ini dilema orang yang suka berhutang dan malas bayar, ya. Siap di tangan langsung nggak punya duit. Memang dia nggak bohong nggak punya duit, tapi 2 hari yang lalu ada. Ini yang jadi persoalan. Pas ditanya memang nggak punya duit. Kalau dia pas kebetulan punya duit, langsung todong, langsung ambil, selesai perkara. Nah, ikhlas kalian sedih yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya sampai nggak ngelihat jam. Ini di atas saya sampai jam berapa ini untuk monolog? Mana panitia nih? Hah? Istirahat? Mau bikin 1 session atau 2 session? Dibikin 1 session aja? 1 session aja? Dibikin 1 session aja. Nanti mungkin diperbanyak tanya jawab, nggak jadi masalah. Nah, oke.